Awal-awal itu kita bawa hari pertama itu langsung habis. Kurang lebih 400 pieces. 400 piece? Iya. Berarti awal-awal udah laku 400 piece Iya. gitu ya? Kita itu berpikirnya itu tuh gimana nih uang 2 juta nih biar nambah. Jadi kita muter otaknya tuh di situ. Padahal yang seminim mungkin untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu. Saya adalah owner dari Cheese Roll Jogja. Ini lagi proses apa nih, Mbak? Ini proses pemotongan kejunya buat isian cheese-nya. Jadi motongnya itu harus kayak kotak-kotak gitu. Jadi yang jelek-jelek kita buang. Harus biar rapi ya, Mbak? Iya, harus rapi. Kalau nggak rapi nggak bagus biasanya. Ini dikira-kira aja nih motongnya, Pak? Dikira-kira. Tapi dikira-kiranya itu harus tepat. Jadi nggak boleh ketebalan, nggak boleh ketipisan. Nanti yang tipis bisa dibuang biasanya gitu. Oh, kalau ketipisan dibuang. Untuk usaha ini awalnya gimana sih, Mbak? Kok bisa mulai usaha cheese roll ini? Ide awalnya gimana? Berawal dari ide awal itu, sebelumnya saya cerita sedikit dulu ya. Saya jualan es buah gitu. Nah, karena musim hujan jadi es itu ternyata tidak berkembang. Nah, di stand yang saya di situ jualan tuh sudah banyak jajanan-jajanan kok yang laku makanan gitu kan. Jadi saya berpikir untuk mencari ide yang fresh untuk jualan apa nih di sini yang tidak ada gitu. Akhirnya saya ngelis berbagai macam menu sampai akhirnya menemukan ide untuk jualan cheese roll Jogja ini. Sebenarnya tuh gini, kalau untuk saya pribadi, saya itu kan memang seneng untuk kayak bikin sesuatu makanan gitu, apapun itu. Jadi kayak pas waktunya saya lagi pengen bikin ya apa aja saya bikin. Saya suka banget nonton apapun jenis makanan, entah itu makanan berat ataupun makanan ringan gitu. Jadi ketika saya tertarik, saya mencoba ngulik sendiri gitu. Berarti belajar sendiri lah ya, ngulik sendiri, cari informasi dari sosial media. Iya, betul. Ini keju batangan ya, Mbak ya? Ya, keju batangan yang 2 kiloan. Oh, yang 2 kiloan. Sekali beli 2 kiloan gitu ya? Kartonan. Oh, kartonan. Kalau 2 kiloan tuh lebih mahal jatuhnya. Kejunya juga ini ya, rapi ya? Iya. Ini pakai merek apa nih, Mbak, kejunya? Kita pakai Winchis. Oh, Winchis. Bagus ya kejunya. Berkualitas, Mbak ya? Ya yang sekiranya nggak kualitas di bawah, tapi juga nggak yang harganya yang mahal banget gitu. Yang standar. Ya, yang masuk buat harganya ya. Buat dijual. Nah, awal-awal memulai usaha ini nih dimodalkan berapa, Mbak, dulu, Mbak? Modalnya ya keju 1 blok itu. 1 blok itu tuh mungkin keju harga berapa ya? 90 atau 100 ribu gitu. 90 atau 100 ribu itu kemungkinan sama kulit lumpianya itu. Beli kulit lumpianya. Nah, itu pun beli kulit lumpianya tuh kita ternyata setelah kita semakin mendalami cheese roll ini nih, nggak bisa misalnya kulit basah gitu, nggak bisa, harus kulit kering. Kulit keringnya tuh juga tidak bisa yang kalau terlalu tipis gitu. Kalau terlalu tipis banget nanti digoreng tuh bisa hancur. Jadi kulitnya tuh yang nggak terlalu tipis tapi juga nggak terlalu tebal. Ada. Untuk gerobaknya sendiri kalau kita bikin yang real gerobak itu tuh 4 juta sampai 4,5. Gerobak tok itu ya? Iya. Sekali bikin biasanya berapa kilo keju, Mbak? Kalau sekarang ini paling kita bikin tuh 4 kilo ya, 4 kilo kalau pas rame. Kalau biasanya kalau mahasiswa udah pada masuk itu kita bisa bikin sekitar 6 kilo setengah, 6 kilo 7 kilo lah. Banyak ya? Iya.
Awal-awal itu kita bawa hari pertama itu langsung habis kebetulan. Jadi kalau laku berapa saya nggak ingat, tapi yang pasti satu blok keju itu tuh kita hari pertama tuh habis jam 2 siang. Jam 2 siang itu? Iya. Awal-awal? Iya. Berarti udah awal usaha ini udah ramai berarti Mbak? Alhamdulillah, karena di situ daerah kita mungkin menemukan daerah yang pas. Menemukan daerah yang pas, yang memang di situ itu daerahnya daerah orang yang memang pengen jajan, dan kebetulan yang kita jual jajanan, mungkin ada jajanan yang baru, akhirnya ya itu pada tertarik pengen coba gitu. Masih inget nggak berapa piece-nya? Kurang lebih lah. Kurang lebih mungkin berapa ya? 400 pieces atau berapa? 400 piece? Iya. Berarti awal-awal udah laku 400 piece Iya. itu ya. Di tempat yang strategis lah ya, Iya. kalau hitungannya ya. Iya, betul. Ini lagi proses apa nih Mbak? Itu lagi proses gulung cheese roll-nya. Jadi sebelum dibikin cheese roll kayak gini nih, kulitnya itu kita pisah-pisahin dulu. Karena kan kulit pasti ini ya, jadi biar cepet itu kita pisah-pisahin dulu. Habis itu baru kita siapin bahan-bahannya, terus digulung seperti ini nih. Nah, untuk cheese roll ini sendiri udah ada berapa cabang nih di Jogja Mbak? Untuk sementara baru 2. Yang satu di Jalan Merican depan kampus Sanata Dharma. Terus yang kedua di Jalan Perumnas. Itu lupa ya samping apa ya. Pokoknya di belakang kampus UPN ya. UPN itu kan ya, arah ke Perumnas lah. Itu di situ ada. Masarinnya gimana dulu awal-awal usaha? Awal-awal usaha itu kalau yang dulu-dulu masarinnya itu pertama tuh kita bikin nih sampel, kita kasih ke teman-teman. Oh, ke temen. Iya, dari teman-teman mau tahu teman jauh atau teman dekat, kita kasih sampel gitu, kita suruh coba rasanya kayak gitu. Kalau mereka bilang enak gitu, tolong dong post di Instagram, tolong dong post di ya sosial medianya mereka lah gitu. Itu membantu banget sih gitu. Dari situ kan ada pesanan kayak gitu. Ini pakai apa aja nih bahannya? Pertama bahan utamanya ya pasti kulit pangsit. Kulit ya itu kulit martabak itu loh. Lumpia ya, kulit lumpia. Terus keju. Keju yang dipotong-potong. Terus pakai gula sedikit. Terus untuk lemnya itu pakai tepung dikasih air. Oh, ini nih. Terigu nih Mbak ya? Ya, tepung terigu biasa. Air ya, biar nempel. Iya. Ini prosesnya kita semua udah cuci tangan ya. Udah steril ya, udah steril. Aman nih Mbak? Aman. Nah, dulu laku awal-awal 400 piece. Nah, sekarang bisa berapa piece nih kira-kira Mbak? Kalau biasanya kalau sudah rame ya, karena di Jogja ini nih faktor utama pendukung itu adalah mahasiswa yang masuk. Jadi ketika mahasiswa masuk itu kita bisa laku 1.000 sampai 1.500 mungkin ya. Wah, tapi kalau mahasiswanya nggak ada juga kita jualnya juga di bawah itu, jauh. Pas awal memulai usaha ini pernah nggak mengalami kendala atau apa gitu? Oh pasti itu, pasti untuk kayak misalnya kendala pengantaran, karena kan kita pengantarannya kan pakai roda 2 ya, ya pasti hujan kayak gitu. Terus mungkin di standnya kan karena kita itu kan jajanan pinggir jalan, mungkin pas angin kayak gitu ada aja kendalanya. Kalau kulitnya biasa per hari biasanya berapa ini Mbak? Berapa kulit? Yang ini yang apa cheese rollnya? 1.000. 1.000 kalau sepi kita bikinnya 1.800 sampai 1.000 kalau sepi. Kalau rame kita bisa bikin lebih. Bisa 1.500 tergantung sih. Tergantung ya. Modalnya gimana? Cari di mana dulu awal usaha? Kan namanya orang kan pasti kerja lama dulu baru usaha. Kan gimana dulu modalnya? Ya kan kita masih ada sisa-sisa tabungan, masih ada simpanan kayak gitu. Jadi kita masih
yang nge-save, karena dari pandemi itu kan kita masih kayak dulu sebelum pandemi itu kan kita memang udah sering usaha ya. Kita juga terima jasa waktu itu bikin kaos, bikin apa aja lah di kita itu kita palu gada lah apa aja ada gitu. aja Ya jadi ada pemesanan ini inti kita sisihkan uang kita sedikit-sedikit gitu kan. Ya makanya kita itu modal itu tuh usaha itu yang benar-benar nggak pakai uang banyak gitu. Kita itu berpikirnya itu tuh gimana nih, misalnya nih kita punya uang 2 juta nih, gimana nih uang 2 juta nih biar nambah gitu. Bisa berkali lipat. Iya gitu, kayak gitu. Jadi kita muter otaknya tuh di situ. Modal yang kita tuh mikirnya modal yang seminim mungkin untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Minyaknya minyak apa nih Mbak? Minyak kita. Minyak kita ya. Kalau kan orang usaha kan biasanya ada konsep sedekah kan, sedekah bisa mengalihkan rezeki gitu. Kalau dari Mbaknya sendiri, menurut Mbak gimana Mbak? Oh itu pasti. Jadi saya itu ada namanya itu kayak kotakan gitu kan. Saya kasih kotak gitu di kamar. Itu tuh setiap dapat penghasilan itu saya sisihkan di situ. Saya sisihkan di situ nanti belum saya buka juga sih. Tapi nanti kalau misalnya sudah penuh gitu baru saya buka, mau saya kasih ke mungkin panti asuhan atau mungkin ke masjid kayak gitu. Wah luar biasa nih, luar biasa. Ini lagi proses apa nih Mbak? Goreng. Goreng ya? Yang ini yang apa nih Mbak? Ini cheese roll. Ini yang cheese roll nih? Ya. Oke. Ini berapa menit biasanya gorengnya Mbak? 10 menitan. 10 menitan ya? Ya. Kalau harganya nih mulai dari berapa nih Mbak cheese rollnya? Kalau untuk cheese rollnya sendiri harganya 1.500 per piecesnya. Terus kita untuk biar lebih murah gitu kita bisa jual 5.000 dapat 4, 10.000 dapat 8 gitu. Terus kita juga menyediakan frozen food. Frozen foodnya ini nih untuk cheese roll kita dibanderol dengan harga 15.000 sama 20.000. 15.000-nya kita diisi 13 pieces, untuk 20.000 kita isi 17 pieces. Oke. Nah ini mungkin ada teman-teman yang berminat nih jadi reseller atau kirim-kirim ke luar kota, bisa nggak ini Mbak? Untuk sementara kalau kita kirim ke luar kota bisa. Kalau untuk reseller karena kita ini juga termasuk masih baru, jadi kita belum memikirkan sejauh itu sih. Tapi mungkin nanti itu akan ada prosesnya ke itu juga. Siap. Berarti kalau berkenan langsung ke lokasi lah Mbak ya? Iya, betul. Siap. Kuncinya ya semangat aja sih. Semangat dan jangan pantang menyerah sih. Dan jangan pernah capek. Capek itu harus dihindarin banget kalau menurut saya. Jadi kayak ya namanya manusiawi ya, kalau kadang kita aduh capek itu benar-benar harus jauh-jauh. Memang sih capek banget, tapi jangan pernah bilang capek. Ya udah nikmatin aja, mau secapek apapun itu nikmatin aja, tetap semangat aja gitu. Nah ini harapan atau impian buat usaha Mbak ke depannya apa nih Mbak? Buat cheese roll. Harapan atau impian. Kalau impian saya sih semoga ini nih panjang. Dalam artian tuh diminatin banyak orang terus lebih banyak cabang lagi kayak gitu, dan mungkin menciptakan menu baru lagi yang mungkin sedikit berbeda tapi masih bisa dikombinasikan dengan cheese roll kayak gitu. Luar biasa. Terakhir nih pesan-pesan buat pemula atau pengusaha orang usaha yang merintis
Mbak kan udah pengalaman nih usaha nih. Pesan dari Mbaknya nih gimana nih buat temen-temen nih yang merintis? Yang pasti itu satu, kalau udah misalnya kita udah niat, segerakan. Karena kalau nggak disegerakan tuh pasti akan banyak pertimbangan. Itu yang satu. Yang kedua, kalau sudah yakin dengan itu, ya langsung aja dieksekusi gitu. Jadi langsung dijalanin. Kita nggak usah muluk-muluk pakai modal yang modalnya segini nggak usah kayak gitu. Dari kita mikirnya harus minim modal dulu biar menambah menambah penghasilan kayak gitu. Maksud saya minim modal, kita usaha dengan modal sekecil-kecilnya tapi dengan pendapatan semaksimalnya gitu. Yang penting tetap berproses ya Mbak ya. Iya betul. Dan terus konsisten ya. Wah luar biasa nih pesan-pesannya luar. Semoga usahanya makin maju lagi Mbak ya. Terima kasih. Dan informasinya ini terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Semoga sehat-sehat terus buat Mbaknya dan sama-sama. Sukses selalu Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.